Jumpa lagi dalam perspektif Adiputra, channel yang saya buat secara khusus untuk mereview buku-buku teologi maupun buku-buku umum. Tentunya buku-buku yang akan saya review melalui channel ini adalah buku-buku yang ada di perpustakaan pribadi saya, yang tentu sudah saya baca, sudah saya dalami dan sudah saya pelajari secara pribadi. Channel ini memang sengaja saya buat untuk mengadakan review dan kemudian menyampaikannya kepada Bapak Ibu pendengar sekalian, supaya apa yang saya sudah dapatkan dengan membaca buku-buku tersebut saya bisa sharingkan dan saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu, dan tentunya juga akan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita lanjut, silakan like dan subscribe channel ini supaya channel ini terus eksis dan terus berkembang ke depan, dan tentu akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan malam hari ini saya akan mereview satu buku yang menurut saya buku ini juga adalah buku yang sangat baik dibaca oleh khususnya mahasiswa teologi yang sedang belajar teologi, ataupun juga oleh apologet yang saat ini sedang giat melakukan pembelaan terhadap ajaran iman Kristen. Buku ini berjudul Apologetika Dasar. Apologetika Dasar yang ditulis oleh Alistair McGrath. Ini adalah terjemahan dari buku dalam versi aslinya yang berjudul Mere Apologetics, How to Help Seekers and Skeptics Find Faith. Buku ini diterjemahkan oleh Literatur Saat dan diterbitkan oleh Literatur Saat. Cetakan pertamanya tahun 2017, dan kemungkinan yang di tangan saya ini adalah cetakan kedua, yaitu tahun 2019. Menurut saya buku ini sangat baik, menjadi referensi bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya mahasiswa teologi. Secara sinopsis saya akan menjelaskan bahwa buku ini ditulis oleh McGrath sebagai pengantar apologetika, di mana kita tahu bersama bahwa apologetika itu adalah suatu hal yang penting, karena di dalamnya kita akan diberikan kesempatan untuk membela iman kita, membela ajaran Kristen, mempertanggungjawabkannya kepada dunia ini. Bagi Alistair, dengan menulis buku ini, dia berharap bahwa buku ini bisa menjadi sebuah pengantar, di mana buku ini lebih mengedepankan konsep berpikir yang bersifat partisipatif, tentunya mendorong orang Kristen untuk berinteraksi dengan ide dari budaya yang ada di dalam masyarakat, dan tidak melarikan diri dari budaya tersebut, apalagi mengabaikan itu. Nah, oleh karena bagi Alistair, seperti yang juga dituliskan dalam buku ini, apologetik harus dilihat bukan dengan sikap defensif dan reaksi permusuhan terhadap dunia, namun sebagai kesempatan untuk menerima, kesempatan untuk menunjukkan, merayakan, dan menyatakan harta karun dari iman Kristen itu. Nah, jadi apologetika menurut Alistair McGrath dalam buku ini bertujuan untuk menjabarkan
kekayaan intelektual, moral, serta imajinasi dan relasi dari iman Kristen, di mana sebagian untuk mengukuhkan orang-orang percaya dan menolong mereka bertumbuh dalam iman, namun terutama untuk menolong mereka yang berada di luar komunitas iman untuk menyadari visi yang mendesak yang ada di dalam jantung dari Injil itu. Jadi buku ini dibuat untuk memperkenalkan itu dan sekaligus memperkenalkan tema-tema utama dalam apologetika serta memberikan pemahaman dasar dari agenda dan pendekatan-pendekatannya kepada para pembacanya. Itulah sebabnya dalam buku ini tidak secara eksklusif hanya memilih satu metode tertentu saja. Dalam buku ini, menurut pengamatan saya melihat bahwa Alistair menggunakan berbagai macam pendekatan, berbagai macam metode, dan mengadopsi tradisi-tradisi yang ada di dalam konteks dunia apologetika itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendorong dan memperlengkapi pembaca untuk mengembangkan pola pikir apologetik dan untuk mencari tahu lebih dalam bagaimana cara menjelaskan dan menawarkan Injil kepada budaya di dalam masyarakat di mana kita berada. Jadi tentunya ini sangat menarik untuk kita cermati karena itu bisa kita jumpai juga di dalam buku ini. Bagian pertama dari buku ini, Alistair memulai dengan menjelaskan apa arti apologetika. Jadi dia memulai dengan memberikan definisi apologetika, kemudian menjelaskan tema-tema dasar dari apologetika Kristen, kemudian Alistair McGrath juga menjelaskan apologetika dan penginjilan, serta keterbatasan apologetika. Artinya bahwa dia memulai suatu bagian dari buku ini dengan mencoba menjelaskan apologetika itu dalam konteks definisinya atau pengertiannya. Kemudian setelah itu dia melanjutkan kepada topik yang berjudul apologetika dan budaya kontemporer, dari modernitas menuju pasca modernitas. Jadi dalam bagian kedua ini Alistair McGrath menjelaskan tentang apologetika dengan modernitas dan pasca modernitas. Dalam sub-sub bagiannya dia menjelaskan tentang apologetika dan modernitas, kemudian bangkitnya pasca modernitas, apologetika dan pasca modernitas, dan kemudian dia mengakhiri bagian kedua ini dengan menjelaskan pendekatan apa yang digunakan dalam buku ini untuk konteks berapologetik dalam dunia modern dan post atau pasca modern itu. Dia memberikan beberapa tahapan atau langkah-langkah untuk berapologetika dalam konteks dunia masa kini. Yang pertama, dia mengajak setiap apologet untuk memahami iman. Kemudian yang kedua, apologet juga harus memahami pendengarnya, siapa yang mendengarnya. Dan ketiga, harus berkomunikasi dengan jelas. Kemudian yang keempat, berusaha mencari titik temu. Dan yang kelima, menyajikan Injil secara utuh, secara komprehensif. Dan kemudian yang keenam, berlatih. Artinya bahwa apologetika itu bukan hanya sekedar teori, melainkan berbicara tentang praktek. Bagaimana kita mampu mengaplikasikan ide dan pendekatan apologetika itu dalam kehidupan kita setiap hari.
Kemudian dia menjelaskan di bagian yang ketiga tentang dasar-dasar teologis apologetika. Nah, di sini dia menjelaskan tentang meletakkan semuanya dalam konteks, dan kemudian apologetika dan visi teologi tentang realitas. Dan yang saya sangat senang karena dalam setiap penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Migret dalam setiap bab, dia selalu mendasarinya dengan kembali kepada ajaran-ajaran yang ada dalam Alkitab. Seperti dalam bagian ini dia akan memberikan beberapa pemahaman teologis dalam kaitannya dengan apologetika. Ada 4 topik atau 4 isu yang diangkat sebagai dasar teologis bagi apologetika itu. Yang pertama yaitu salib Kristus adalah dasar pengampunan dosa manusia. Dan kemudian yang kedua, salib dan kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas dosa dan maut. Dan yang ketiga, salib membawa kesembuhan kepada kemanusiaan yang rusak dan terluka. Dan yang keempat atau yang terakhir, salib mendemonstrasikan kasih Tuhan kepada manusia. Ini sangat menarik menurut saya, karena secara khusus dalam bab yang ketiga ini, Alistair McGrath coba merefleksikan teologis mengenai tema inti dari elemen Injil Kristen. Nah, tentunya hal ini akan menolong kita mencari titik temu dengan setiap pendengar yang mendengarkan penyampaian Injil yang kita sampaikan itu. Kemudian yang keempat, pada bagian ini Migret coba menjelaskan tentang pentingnya pendengar, atau dalam bagian ini dia coba menjelaskan bagaimana berapologetika kepada orang Yahudi. Di situ dia mengutip khotbah Petrus di hari Pentakosta, Kisah pasal 2, dan kemudian berapologetika kepada orang Yunani, khotbah Paulus di Athena, dan kemudian berapologetika kepada orang Romawi, pidato resmi Paulus dalam Kisah pasal 24 sampai 26, kemudian apologetika dan pendengar. Ini dia coba menjelaskan tentang prinsip-prinsip umum dari apologetika itu, di mana ada 3 prinsip umum yang perlu diperhatikan. Pertama, alamatkan kepada pendengar yang spesifik. Yang kedua, identifikasi otoritas yang dianggap penting oleh pendengar. Dan yang ketiga, bentuk argumen yang akan dianggap penting oleh pendengar. Jadi itu yang coba dijelaskan oleh penulis dalam bagian ini. Kemudian dia melanjutkan dengan mengakhiri bagian yang keempat ini dengan isu-isu khusus. Secara khusus topik apologetika dan pendengar itu. Nah, kemudian dia melanjutkan ke bagian kelima, yaitu tentang rasionalitas iman Kristen. Pada bagian ini dia menjelaskan tentang bagaimana memahami natur iman itu. Natur iman dalam konteks Alkitab, kemudian mengapa rasionalitas dari kekristenan itu penting. Karena kekristenan tidak pernah bertolak belakang dengan rasio. Kemudian dia menjelaskan lagi tentang filsafat ilmu pengetahuan sebagai sumber daya apologetika. Dan pada bagian itu dia menjelaskan ada 3 poin tentang penjelasan itu, di mana yang pertama penjelasan sebagai identifikasi kausa, dan yang kedua pencarian bagi penjelasan terbaik, dan yang ketiga penjelasan sebagai unifikasi atas cara pandang kita terhadap realitas. Kemudian dia menjelaskan lagi bagaimana memahami beberapa hal dalam bagian ini. Dan kemudian dia melanjutkan ke bagian yang keenam, yang di mana pada bagian ini dia menjelaskan tentang petunjuk iman dari modernitas menuju pasca modernitas. Jadi dalam bagian ini sebenarnya dia menjelaskan ada beberapa petunjuk. Pertama itu petunjuk yaitu penciptaan, asal mula alam semesta.
Kemudian petunjuk kedua yaitu setelan yang pas, alam semesta yang didesain demi kehidupan. Dan yang ketiga atau petunjuk ketiga itu keteraturan, struktur dari dunia fisik. Dan yang berikutnya, yang keempat yaitu tentang petunjuk keempat yaitu tentang moralitas, mendambakan keadilan. Jadi kemudian dia melanjutkan kepada petunjuk kelima yaitu tentang hasrat, naluri untuk bersekutu dengan Allah. Dan selanjutnya dia masuk dalam petunjuk keenam yaitu keindahan, keelokan alam natural. Dan petunjuk ketujuh yaitu tentang relasionalitas. Relasionalitas yaitu Allah sebagai pribadi. Petunjuk kedelapan yaitu tentang kekekalan, intuisi pengharapan. Dan kemudian dia memberikan satu poin yaitu bagaimana merajut petunjuk-petunjuk itu menjadi pola yang tepat. Jadi intinya pada bab yang keenam ini, Migret sebenarnya memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana kita memahami alam semesta ini sebagai sebuah pertimbangan untuk pembuktian apologetik kita. Itulah sebabnya dia memberikan satu penjelasan yang sangat baik pada bagian ini tentang bagaimana Alkitab berbicara tentang alam semesta sampai kepada petunjuk ke-8 tadi, yaitu tentang kekekalan atau intuisi tentang pengharapan itu. Nah, pada bagian ke-7 dia menjelaskan tentang gerbang apologetika, membuka pintu kepada iman. Nah, di sini dia juga memberikan beberapa refleksi tentang gerbang dan apologetika. Gerbang pertama itu menurut Migret adalah penjelasan. Kemudian gerbang kedua yaitu argumentasi. Dan kemudian dilanjutkan ke gerbang ketiga yaitu tentang kisah-kisah. Dan kemudian penulis juga menjelaskan tentang gerbang yang keempat yaitu gambar-gambar. Dan yang selanjutnya masih dalam bagian ini penulis memberikan semacam satu kesimpulan sebagai ringkasan dari bagian ini, di mana pada kesimpulan itu dia menegaskan bahwa setiap gerbang ini merupakan hal yang penting untuk diaplikasikan dalam apologetika. Kemudian bagian ke-8 yaitu pertanyaan mengenai iman, mengembangkan pendekatan. Jadi pertanyaan mengenai iman ini dia memberikan beberapa poin dasar sebagai pertanyaan dan fokus perhatian kita. Pertama itu bersikap ramah. Dan yang kedua, apa pertanyaan yang sesungguhnya? Yang ketiga, jangan memberikan jawaban standar untuk pertanyaan yang terus terang. Dan kemudian hargai pentingnya belajar dari apologis lain. Dan setelah itu baru kemudian Migret menjelaskan beberapa studi kasus. Studi kasus pertama itu dijelaskan dalam bagian ini, yaitu mengapa Allah mengizinkan penderitaan. Ini sangat menarik sebenarnya untuk dibaca. Yang kedua atau studi kasus yang kedua yaitu Allah sebagai penopang orang lemah. Kemudian dia menjelaskan bagaimana menerapkan studi kasus itu. Atau ini dia memberikan judul yaitu menentukan arah. Nah, tentu ini sangat memperlengkapi kita, menolong kita untuk mengerti seperti apa kita melakukan apologetika. Dan bagian yang selanjutnya itu bagian ke-9 yaitu kesimpulan. Di sini Alistair memberikan satu pertanyaan penting. Kemana Anda melangkah? Atau kemana kita melangkah? Seperti apa kita akan melakukan apologetika itu? Nah, menurut Alistair dalam bab ini dia memberikan beberapa poin. Pertama itu kenali diri kita. Kenali dirimu terlebih dahulu. Sebelum berapologet, kita perlu mengenali siapa kita.
Baru kemudian yang kedua, belajar dari orang lain. Jangan pernah malu belajar dari orang lain yang memang berkompeten di situ. Kemudian berlatih. Jangan pernah berhenti berlatih. Berlatih atau belajar atau memperlengkapi diri. Karena setiap hal yang kita lakukan harus kita mulai dengan mempersiapkan diri kita. Jadi ketiga hal ini akan akan menolong kita untuk menjadi seorang apologet yang baik, yang mempermuliakan Allah. Demikianlah review singkat saya tentang buku Apologetika Dasar. Intinya saya merekomendasikan buku ini untuk kita baca, karena buku ini sangat baik, sangat penting, dan di dalamnya berisi banyak sekali harta yang bisa menolong kita menjadi seorang Kristen yang mengenal iman kita, mengenal ajaran kita dengan baik, dengan benar, dan bisa mempertanggungjawabkannya kepada dunia ini. Mungkin kalau Bapak Ibu mau beli, silakan menghubungi penerbit Saat, literatur Saat. Ini sangat baik. Demikianlah review buku pada kesempatan ini. Sampai jumpa di review buku kesempatan selanjutnya. Terima kasih.